Perkenalkan, nama saya Elvania Margareta Purba, NPM 22010084, yang dimana saya akan menjelaskan tentang pengembangan instrumen penelitian, yang dimana soalnya itu pertama, uraikan dengan jelas pengembangan instrumen penelitian baik dalam konteks kualitatif maupun dalam konteks kuantitatif. Instrumen penelitian kuantitatif adalah alat bantu yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kuantitatif seperti angket atau kuesioner. Instrumen kualitatif peneliti itu sendiri yang berperan sebagai alat bantu untuk mengumpulkan data. Penelitian perlu terjun langsung untuk memberikan pertanyaan, menggali informasi, merespon jawaban dan responden, serta menginterpretasi penelitian kualitatif. Kualitatif ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengalaman, perasaan, dan persepsi. Sedangkan penelitian kuantitatif bertujuan untuk menjelaskan prevalensi, pendapat, dan sifat masalah, serta merumuskan teori. Jelas ini pertanyaan kan? Kuesioner berbentuk daftar pertanyaan yang digunakan untuk mengumpulkan data. Penelitian dari banyak responden, apabila isi kuesioner tidak relevan, maka akan berisiko membuat hasil penelitian yang tidak valid. Yang kedua itu wawancara. Wawancara, instrumen penelitian wawancara biasa digunakan pada penelitian yang bersifat kualitatif. Selanjutnya observasi, yang dimana dilakukan dengan mengamati perilaku individu atau situasi yang diteliti. Selanjutnya itu diskusi eksperimen, yang dimana diskusi itu contohnya seperti saya mengajak meneliti sebuah fenomena alam, dan saya akan mengajak diskusi secara bersama-sama supaya dapat dan diskusi atau fenomena yang sudah dilakukan. Yang selanjutnya itu eksperimen, yang dimana eksperimen ini mencoba atau membuat selanjutnya itu eksperimen membuat percobaan. Selanjutnya itu jelaskan bagaimana cara mengembangkan atau membuat sebuah instrumen penelitian. Untuk mengembangkan instrumen penelitian, Anda dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu mendefinisikan variabel, yang dimana kita akan menentukan variabel yang akan diteliti untuk menjabarkan variabel tersebut. Yang kedua itu selanjutnya itu menjabarkan variabel, yang dimana kita akan menjabarkan dulu ke dalam variabel untuk mengetahui dimensi-dimensi yang lebih rinci, mencari indikator. Yang kedua itu mencari indikator, yang dimana kita akan membuat rumusan pertanyaan, melakukan uji coba. Yang selanjutnya itu uji coba, yang dimana instrumen untuk mengetahui, yang dimana itu menyusun butir-butir, rumuskan item-item pertanyaan, melakukan uji coba. Selanjutnya itu uji coba, instrumen untuk mengetahui karakteristik seperti daya beda dan tingkat keadaannya, menganalisis kesahihan dan keterdandalan, analisis hasil coba untuk mengetahui kesahihan dan keterandalan instrumen. Selain itu, kita juga dapat mempertimbangkan langkah-langkah hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu pastikan item pertanyaan yang menanyakan hal yang penting berisi pertanyaan pasti dan menyatakan inti pertanyaan dengan jelas menggunakan bahasa yang jelas, kata yang sederhana, dan pertanyaan yang langsung.
Pastikan item tidak didasari oleh pernyataan negatif. Berikan alternatif jawaban yang jelas berbeda. Pastikan item mempunyai struktur dan arti yang sejajar atau dalam satu kategori. Pastikan instrumen sesuai dengan keberadaan responden. Pastikan juga pertanyaan dibangun dengan teliti dan tidak berat sebelah atau bias. Pastikan juga pertanyaan disusun secara sistematis dan teratur. Selanjutnya, pastikan disediakan ruang yang memadai bentuk jawaban bagi setiap pertanyaan. Yang selanjutnya itu contoh soal nomor 4. Contoh instrumen penelitian dari sumber untuk angket, kuesioner, tes, dan survei. Lalu jelaskan perbedaan dari keempat. Saya akan menjelaskan apa perbedaan dari keempat sumber tersebut. Yang pertama itu angket. Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab secara tertulis. Contohnya itu seperti deskripsi matematika. Deskripsi matematika bukan mata pelajaran yang sulit bagi saya. Tanggapannya ada ya tidak ada. Maka jika kita menjawab pertanyaan tersebut, kita bisa membuat respon terhadap itu kuesioner, yang dimana kuesioner adalah alat untuk pengumpulan data yang berupa serangkaian pertanyaan tertulis yang disusun secara sistematik. Misalkan, saya membuat pertanyaan tentang contoh kuesioner penelitian, yang dimana soalnya saya sudah belajar matematika pada malam hari sebelum pelajaran hari itu. Pilihan jawabannya ada sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan kurang setuju. Yang dimana kuesioner itu ada dua. Yang pertama, kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Kuesioner terbuka adalah kuesioner yang meminta responden untuk menjawab kalimat. Contohnya itu, metode apa yang Anda gunakan dalam mengajar di kelas? Pertanyaan dibuka dengan memulai kata bagaimana, mengapa, apa. Sedangkan kuesioner tertutup itu kuesioner yang memberikan pilihan jawaban yang sudah ditentukan. Contohnya, berapa lama Anda menggunakan internet setiap hari? Contoh yang kedua itu, contoh kuesioner yang kedua, metode apakah metode pembelajaran visual baik bagi para pelajar? Selanjutnya tes. Tes adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan serangkaian soal atau tugas kepada subjek penelitian. Contohnya itu yang dimana kita memberi tes atau soal lembar jawaban supaya kita mengetahui seberapa pemahaman yang diketahui kepada siswa tersebut. Yang terakhir itu ada survei, yang dimana survei memiliki arti penyelidikan pengukuran untuk mengumpulkan informasi mengenai sekelompok orang dan mengajukan pertanyaan, yang dimana survei ini sesudah kita meneliti atau sesudah kita menerima hasil data-data tersebut, kita akan menyerupai langsung kepada data yang sudah kita kumpulkan untuk mengumpulkan data dari hasil survei tersebut. Sekian materi saya, terima kasih.